Halo guys, balik lagi di Novel Hanis Show di segmen Kamar Misteri. Au. Oke guys, apa kabar kalian semua? Aku harap kalian semuanya sehat-sehat aja. Kalau misalnya kalian pergi keluar, kalian tetap jaga protokol kesehatan. Selalu pakai masker, selalu cuci tangan, dan selalu menjauhi kerumunan. Karena belakangan itu lagi parah banget gitu COVID-19 ini. Jadi ya semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Anyways, di video kali ini tuh aku sebenarnya mau bahas kasus pembunuhan Tristan Bailey, yaitu seorang cheerleader di salah satu sekolah gitu, dan dia ditusuk sebanyak 114 kali di punggungnya kalau nggak salah oleh gebetannya menggunakan pisau lipat atau pisau dapur gitu, seingat aku kalau aku nggak salah baca ya. Tapi karena info-info dan data-data yang aku temuin itu belum terlalu banyak, karena kasus ini kan masih hangat lah, baru-baru aja gitu terjadi. Jadi aku kayaknya bakalan kumpulin dulu data-datanya, baru aku bahas di Kamar Misteri episode-episode berikutnya. Tapi jangan khawatir, karena konten hari ini tuh bener-bener bikin mind-blowing banget ya. Sebenarnya cerita ini tuh aku udah pernah bawain di Creepy Talk ya, episode 25. Itu aku bahas tentang 5 misteri orang-orang yang hilang secara misterius. Nah, itu salah satu list di video tersebut. Aku membahas tentang keluarga Soder. Tapi saat itu aku bahasnya itu nggak secara komplit atau nggak secara lengkap. Jadi kayak cuman kulit-kulitnya aja gitu. Bahkan nggak kulit-kulitnya aja sih, kayak cuman judul besarnya aja gitu aku bahas waktu pada itu ya. Jadi hari ini aku mau remake atau membuat ulang konten tersebut dan membawakannya secara full konten gitu. Karena setelah aku baca dan aku riset dan aku nonton beberapa video-video misteri tentang keluarga Soder ini, fakta-faktanya itu kayak bener-bener bikin speechless gitu. Kayak di tahun segitu tuh ada mafia lah, ada inilah, ada itu. Jadi kayak zaman dulu tuh ternyata hidup tuh udah kejam gitu. So daripada banyak bacot, langsung aja kita ke videonya. Let's check it out. Sebelum masuk ke kronologi tragedi rumah keluarga Soder, kita kenalan dulu nih. Sebenarnya keluarga Soder ini siapa dan apa sih keluarga Soder itu? Siapa-siapa aja sih anggotanya? Jadi ada seorang imigran asal Italia bernama George Soder, yang pada suatu masa dia ini melancong lah, bukan melancong juga sih, kayak merantau lah ke Amerika. Nah, di Amerika ini dia bertemu sama pujaan hatinya, yaitu Jenny Soder, dan akhirnya mereka menikah. Dan dari pernikahan mereka ini, mereka dikaruniai sebanyak 10 orang anak. Nah, itu ada John, ada Joe, ada Marion, ada George Junior, ada Morris, ada Martha, ada Louis, ada Jenny, ada Betty, dan juga ada Sylvia. Tetapi saat tragedi ini berlangsung, si Joe ya, yang katanya kalau nggak salah aku anak paling tua mereka, itu nggak ada di rumah tersebut karena si Joe ini sedang ada di camp militer Perang Dunia Kedua. Jadi dia kita kesampingkan dulu nih dari ceritanya. Di samping itu, George ini memiliki perusahaan batu bara gitu yang dia kelola bersama 2 orang anaknya, yaitu si John dan juga George Junior. Sementara putrinya yang paling besar, yaitu si Marion, itu tuh bekerja di salah satu swalayan di pusat kota Fayetteville. Pada 24 Desember 1945, yaitu sehari sebelum malam Natal, Marion ini membawakan hadiah Natal ke 3 adiknya yang cewek, yaitu ada si Martha, ada si Jenny, dan juga ada si Betty. Jadi karena memang pada malam itu adalah malam Natal, jadi mereka ini kayak emang lagi ngumpul keluarga juga gitu kan. Sampai jam 10, Jenny atau ibu dari keluarga Soder ini menyuruh mereka untuk masuk ke kamar masing-masing untuk tidur gitu ya. Sementara itu Morris dan Louis, itu 2 anak cowoknya yang paling kecil, itu diminta ibunya untuk memasukkan sapi-sapi mereka ke dalam kandang dan juga memberi makan ayam mereka. Sedangkan George, John, dan George Junior itu udah tidur lah, karena mereka seharian itu udah lelah kan bekerja
mengurusi bisnis batubara mereka. Setelah semua keluarga tidur, Jenny pun mulai mengunci pintu, memeriksa semuanya udah aman, dan setelah itu dia membawa Sylvia atau anaknya yang paling kecil itu naik ke atas untuk tidur bersamanya. Sekitar 2 jam kemudian, yaitu sekitar pukul 12:30 pagi, Jenny terbangun karena telepon di ruang kerja George itu berdering gitu. Dia pun kayak malas-malesan terus turun ke bawah dan mengangkat telepon tersebut. Ya iya sih, malas-malesan lah, siapa coba yang nggak males ngangkat telepon gitu di 12:30 pagi kan. Saat Jenny menjawab telepon tersebut, ia mendengar ada seorang wanita yang menyebut nama, dan namanya itu tuh nggak asing gitu. Terus si Jenny ini kayak yang, halo, ini salah sambung ya? Dan si wanita yang ada di telepon itu membalas dengan ketawa-ketawa nggak jelas gitu, sambil ada suara kayak dentingan gelas gitu nggak sih? Kayak orang cheers, kayak ada, ya orang cheers kan pasti kan gelasnya beradu dan ada suara dentingan gelas gitu kan. Ya pokoknya intinya kayak gitulah. Karena takut, Jenny pun menutup telepon tersebut dan kembali ke kamar untuk tidur. Ketika menuju kamarnya, ia melihat Marion udah tertidur pulas di ruang keluarga, tapi keadaannya lampu tuh masih menyala, lampu ruang keluarga dan juga lampu Natal tuh masih menyala, bahkan gorden yang ada di ruang keluarganya juga masih terbuka lebar gitu. Tapi ia pun kayak, oh ya udahlah gitu, biarin aja lah gitu. Dan dia langsung naik ke atas gitu, untuk pergi tidur. Setengah jam kemudian, tepatnya sekitar pukul 1, Jenny kembali lagi terbangun dari tidurnya karena ia mendengar ada suara benda keras gitu yang menabrak atap rumahnya. Dan benda itu kayak gelindingan gitu di atapnya. Tapi ia kayak nggak menggubris karena suaranya itu hanya sekilas, dan kayak dia yang kayak, oh ya udahlah gitu, mungkin suara batu jatuh atau apalah gitu mungkin kan. Dan dia pun kembali tidur. Setengah jam kemudian lagi, yaitu sekitar pukul 1:30, Jenny kembali lagi terbangun, dan dia itu bangun kayak bener-bener kaget gitu karena rumahnya itu udah dipenuhi dengan asap. Ia pun langsung teriak buat bangunin George, George bangun, George bangun, rumah kita ini udah kebakaran, George. Dan setelah mereka telusuri, ternyata kebakaran tersebut berasal dari ruang kerjanya si George yang ada di lantai bawah. Lalu mereka berpencar untuk menyelamatkan anak-anak mereka. Si Jenny mengangkut Sylvia dan pergi ke bawah untuk menyelamatkan Marion, sedangkan George membangunkan John dan juga George Junior. Lalu mereka kayak berusaha keluar lah dari situ. Tapi sebelum itu si Marion itu berusaha untuk menelpon pemadam kebakaran, tapi sayangnya nggak bisa gitu. Karena kabarnya kabel telepon mereka itu udah putus, jadi kayak nggak ada lagi suara deringan. Dan mereka langsung pergi keluar untuk meminta tolong pada para tetangga. Setelah mereka ini berhasil keluar, si George ini masuk lagi untuk menyelamatkan kelima anaknya yang ternyata tinggal gitu. Lucu juga ya, tinggal gitu anaknya. Tapi sayangnya nggak bisa karena tangga untuk naik ke atas itu udah hangus terbakar. Dia pun gak habis akal dan pergi keluar untuk mengambil tangga yang ada di truknya, tapi ternyata tangganya itu udah hilang gitu. Kemudian ia pun berusaha untuk menghidupkan truk yang ada di garasinya, tapi ternyata truknya juga gak bisa gitu hidup. Truknya ini dia gunakan untuk mendobrak pintu lah gitu ya, kalau misalnya bisa. Jadi memudahkan dia untuk masuk ke lantai atas. Sampai pada akhirnya ia berusaha sendirian untuk manjat dinding-dinding, dan dia ngelihat ke lantai 2. Tapi saat ia lihat ke lantai 2, anak-anaknya ini udah gak ada gitu. Dia pun berpikir mungkin anak-anakku udah keluar dengan sendirinya gitu. Ya udah insting aja gitu anak-anaknya ini menyelamatkan diri sendiri. Tapi setelah ia lihat sekeliling rumah, ternyata anak-anaknya pun gak ada gitu. Para tetangga yang kasihan melihat keluarga George ini, ada yang berinisiatif untuk pergi ke kantor pemadam kebakaran untuk meminta pertolongan dari sana. Tetapi sayangnya di sana itu hanya beberapa orang aja yang bertugas. FJ Morris, yaitu ketua dari firefighter di sana, mengatakan kalau personil mereka itu ada yang udah gugur di medan perang dunia kedua, dan ada juga yang udah pulang ke kampung halamannya untuk menyambut hari Natal. Jadi kayak cuma beberapa personil aja gitu. Dan pada malam itu si Morris ini kayak nggak mau gitu nolongin keluarga saudari ini. Kayak banyak lah pokoknya alasannya. Dan dengan tidak adanya bantuan dari petugas pemadam kebakaran, rumah saudara pun hangus dilalap api dan udah nggak tertolong lagi. Anggota keluarga mereka yang berhasil selamat pun hanya berakhir dengan frustasi dan hanya melihat rumah mereka yang hangus dilahap si jago merah. Dan mereka pun berasumsi kalau kelima anak yang terjebak di dalam rumah itu udah hangus terbakar. Dan sekitar 45 menit kemudian barulah
kebakaran tersebut berhasil dipadamkan. Singkat cerita, pagi harinya si George, John, dan George Junior harus menjalani perawatan medis karena luka bakar yang mereka derita. Di samping itu, para firefighter pun datang pada pukul 8 pagi dan mereka menyusuri sekeliling rumah si keluarga Soder ini untuk mencari 5 anggota keluarga Soder yang mereka yakini itu masih di dalam rumah saat kebakaran terjadi. Sampai pada jam 10 pagi, kepala pemadam kebakaran melaporkan bahwa tidak ada ditemukan tanda-tanda atau jejak-jejak mengenai kelima anaknya ini. Jadi kayak korban, tulang-tulang, bahkan jasadnya itu pun nggak ada di TKP. Itu dia kronologi dari kejadian keluarga rumah Soder, dan langsung aja kita lanjut ke penyelidikan setelah tragedi. Karena muncul keanehan-keanehan saat tragedi rumah Soder, apalagi nggak ditemukannya kayak mayat, organ tubuh maupun tulang belulang dari para korban di TKP, muncullah dugaan-dugaan bahwa ada satu pihak dengan tujuan tertentu di balik tragedi rumah Soder ini. Dan ini dia ada beberapa penyelidikan atau dugaan-dugaan dari tragedi rumah Soder ini. Yang pertama itu ada Smithsonian Institution. Jadi The Smithsonian Institution ini adalah suatu lembaga suatu lembaga pendidikan dan riset yang berlokasi di Washington DC. Di dalam laporannya mereka mengatakan kalau dalam kebakaran seperti itu seharusnya masih dapat ditemukan 4-5 tulang belulang. Karena menurut institusi tersebut, tulang belulang itu akan hancur jika dibakar 2 jam di 850 derajat Fahrenheit yang setara dengan 450 derajat Celcius. Tapi dengan kondisi kebakaran yang hanya terjadi selama 45 menit dan gak ditemukannya tulang belulang, hal tersebut pun menjadi suatu pertanyaan. Bahkan sampai 1949, lembaga ini tuh membantu penyelidikan yang terjadi pada keluarga Soder. Sempat pada suatu waktu dilakukan kembali penggalian di bawah rumah si keluarga Soder ini dan mereka menemukan tulang belulang yang sempat diyakini kalau tulang belulang tersebut adalah milik anak-anak keluarga Soder. Tapi setelah dibawa ke lembaga penelitian, ternyata tulang-tulang tersebut diperkirakan adalah tulang-tulang dari orang yang berusia 19 sampai 22 tahun. Dan diketahui dari penelitian tersebut kalau tulang-tulang itu berasal dari sebuah pemakaman di Mount Hope, yaitu pemakaman umum yang ada di Amerika Serikat. Tapi yang jadi pertanyaan adalah siapa yang naruh tulang belulang itu di bawah rumah keluarga Soder? Dan apa tujuannya untuk menaruh tulang belulang tersebut? Dan sampai sekarang itu belum terpecahkan sih. Belum tahulah siapa yang ngelakuin hal-hal tersebut. Yang kedua ada korslet listrik. Saat dilakukan penyelidikan oleh tim penyidik, mereka memeriksa penyebab terjadinya kebakaran hebat di rumah keluarga Soder ini adalah karena korsleting listrik. Korsleting apa korsleting sih? Ya pokoknya penyebabnya karena korsleting listrik lah ya, menurut tim penyidik. Tapi si George Soder ini membantah gitu. Oh enggak kok, ini kabel-kabelnya ini baru diganti gitu. Dia juga baru renovasi rumah gitu. Karena sebelumnya kalau aku nggak salah baca itu ada fakta yang menyebutkan kalau ada tukang listrik yang memperingatkan si George ini kalau rumah dia bakalan kebakaran hebat yang disebabkan oleh korsleting listrik. Jadi si George ini pun berinisiatif untuk merenovasi rumahnya dan memperbaiki semua jalur-jalur listrik yang ada di rumahnya. Fakta tersebut pun juga dibenarkan oleh tetangga-tetangganya yang melihat kejadian tersebut karena pada saat kebakaran mereka melihat kalau lampu pohon Natal mereka dan lampu ruang keluarga mereka itu masih menyala. Jadi korsleting listrik bukanlah penyebab dari kebakaran di rumah keluarga Soder. Yang ketiga, kabel telepon yang dipotong. Sebuah fakta mengejutkan datang dari petugas telepon yang sempat mengecek kabel telepon mereka. Dia mengatakan kalau kabel telepon di rumah keluarga Soder ini sengaja diputus kurang lebih 4,2 meter dari permukaan tanah. Jadi itulah alasan kenapa Marion pada saat malam terjadinya kebakaran dia itu nggak bisa menelepon kantor pemadam kebakaran karena ternyata
kabel telepon itu udah diputus gitu. Ada kemungkinan saat si Jenny mengangkat telepon dari wanita misterius sampai ke terjadinya kebakaran hebat di rumah si keluarga Soder. Yang keempat, sebuah bom dilempar ke rumah Soder. Dari laporan supir bus malam di Fayetteville, dia melihat sesuatu yang terbakar gitu berbentuk bola dilempar ke arah atap rumah keluarga Soder. Dan mungkin ini bisa menjadi penjelasan di mana saat si Jenny mendengar suara tabrakan gitu di atap rumahnya dan suara gelindingan, bisa jadi kalau bom inilah yang didengar oleh si Jenny pada malam itu. Tapi apa iya memang itu bom? Kemungkinan iya bom karena 3 bulan setelah terjadinya tragedi tersebut, Sylvia, yaitu anak paling kecilnya, menemukan objek berwarna hijau tua yang terbuat dari karet keras. Dan benda tersebut diyakini sebagai bom Molotov. Tapi lagi-lagi jadi pertanyaan, siapa yang melempar bom tersebut? Ya, nggak ada yang tahu. Yang kelima, kesaksian dari para pekerja hotel. Karena si George ini dan si Jenny sangatlah penasaran apa yang terjadi pada anak-anaknya, dia pun memasang reklame, ngiklan gitulah pokoknya kan, ngiklan untuk mencari anak-anaknya di seluruh daerah Fayetteville. Dan ada sempat satu wanita yang bekerja di Hotel Charleston, itu hotel di Fayetteville gitu, bersaksi bahwa di pagi hari pada tanggal 25 Desember 1945, anak-anak Soders ini menginap di hotel tersebut bersama 2 wanita dan 2 pria yang kelihatannya itu berasal dari Italia. Bahkan si wanita yang bekerja di hotel ini sempat menyaksikan anak-anak tersebut tuh sehat walafiat gitu saat si wanita ini mengantarkan sarapan kepada mereka berlima. Itu dia 5 fakta-fakta di balik kejadian rumah Soder. Dan kalau yang namanya misteri nggak mungkin nggak ada teori konspirasi. Dan inilah dia teori-teori di balik tragedi rumah keluarga Soder. Yang pertama, George Soder diincar mafia karena menantang Sicilia. Salah satu dugaan yang cukup kuat adalah kelima anak Soders diculik oleh Sicilia, yaitu kelompok mafia yang sangat terkenal di Italia. Hal ini diperkuat karena jauh sebelum tragedi ini terjadi, si George Soder ini adalah seorang pengkritik keras pada pemerintahan fasis yang dipegang oleh Benito Mussolini. Dan memang perusahaan batubara milik George Soder ini berada di bawah tekanan mafia, tepatnya mafia-mafia Italia. Itulah sebabnya George Soders ini benar-benar kekeh gitu, nggak mau diperdaya sama mafia-mafia Italia ini. Dan mungkin dari sikapnya tersebut, mafia-mafia ini tuh nggak suka lihat si George Soder dan melakukan aksi penculikan ini. Tapi itu juga belum bisa dikonfirmasi sih, itu kayak masih cuma teori-teori orang-orang doang gitu. Ya karena kan sampai sekarang misterinya itu belum terpecahkan gitu. Yang kedua, seorang agen asuransi membakar rumah George Soder. Nah kalau ini tuh terjadi 2 bulan sebelum kebakaran di rumah Soder, yaitu pada bulan Oktober. Ada seorang agen asuransi yang menawarkan asuransi ke George Soder, tapi pada saat itu George Soder ini menolak tawarannya. Dan balasan dari agen asuransi itu bener-bener unpredictable gitu. Karena saat George menolak tawarannya, dia ini langsung mengumpat dan marah-marah gak jelas sambil berkata, awas lo ya, keluarga lo nih gak bakalan selamat nih, tengok aja, rumah lo bakal gue bakar. Ya intinya pokoknya gitulah ya. George pun kayak bodo amat menanggapi hal tersebut, karena mungkin dipikirnya orang gilanya ini gitu kan. Dan dia baru ngeh beberapa bulan setelah rumahnya terbakar gitu. Oh iya, kan sempat ada orang yang ngancam nih ya kan. Dan dari situlah dia menyewa detektif swasta gitu bernama C.C. Tinsley untuk mencari identitas dari si agen asuransi tadi. Tapi di daerah Fayetteville itu udah dicari kemanapun gak ada ketemu sama si agen asuransi tadi. Jadi kayak bener-bener misteri keluarga rumah Soder ini bener-bener gak ada yang bisa mecahin gitu sampai sekarang. Dan ini pun teori-teori kan baru teori ya, belum ada yang bisa ngebuktiin gitu. Kalau misalnya teori pertama benar, teori kedua benar, belum ada gitu. Jadi kayak masih ya yang ini benar mungkinnya, yang ini benar mungkin gitu. Sampai pada akhirnya berakhir menjadi misteri.
Karena berakhir menjadi misteri dan tak kunjung selesai, FBI akhirnya menutup kasus ini pada tahun 1950. Tapi George Soder pun nggak menyerah. Dia mengeluarkan sayembara gitu. Bagi siapa yang bisa menemukan anaknya, bakal diberi imbalan sebesar $5.000. Tapi ya itu tetap nggak berhasil juga. Bahkan detektif C.C. Tinsley yang dibayar si George tadi pun menyerah. Karena udahlah, udah capek, nggak bisa lagi nih ketemu nih 5 anak nih tadi, 5 bocah nih nggak bisa lagi nih ketemu. Jadi dia akhirnya yaudahlah memutuskan untuk berhenti menyelidiki kasus tersebut. Singkat cerita, 23 tahun setelah tragedi Soder, yaitu tepatnya pada tahun 1968, George mendapati sebuah amplop dari kota Kentucky yang berisikan sebuah foto yang kalau dilihat tuh mirip banget sama si Louis Soder. Dan di belakang foto tersebut ada sebuah tulisan yang bertuliskan Louis Soder, I love brother Frankie, I Lil Boys A90132 or A90135. Tapi sayangnya di surat itu nggak ditemukan nama pengirim, tempat pengirim, dan untuk siapa dikirimkan. Yang jelas tiba-tiba si George itu udah nemuin aja tuh surat di halaman rumahnya. Angka A90132 atau 135 diyakini adalah kode pos yang digunakan di kota Palermo. Karena George dan istrinya yakin kalau yang difoto itu adalah Louis Soder, mereka pun melakukan pencarian lagi nih. Mereka menyewa satu detektif swasta lagi untuk melacak pengirim surat tersebut. Tapi selang beberapa waktu, detektif tersebut udah nggak bisa lagi dihubungi. Ada dua kemungkinan, antara si detektif ini dibunuh saat melakukan pencarian, atau yang kedua, si detektif ini melarikan uang si George Soder karena di awal dia udah dibayar gitu sama si George Soder, dan akhirnya dia menipu dan membawa kabur uang George Soder. Tapi dua kemungkinan ini pun juga nggak ada yang tahu gitu. Jadi kayak sebenarnya ini kasus tuh kayak masih apa ya, ambigu juga sebenarnya sih, belum ada gitu yang bisa mecahin. Sampai akhirnya si George Soder ini pun membuat monumen untuk mengenang anak-anaknya, dan George sendiri meninggal pada tahun 1969 dan istrinya Jenny meninggal pada tahun 1989. Bahkan Sylvia Soder, yaitu si anak yang paling kecil di keluarga ini tuh baru aja meninggal 21 April kemarin di usianya yang ke-79. Sebelum ia meninggal, ia juga udah berusaha mencari saudara-saudaranya yang hilang, tapi ya tetap nggak ada hasil, nggak bisa ditemuin. Oke guys, itu aja mungkin untuk cerita keluarga Soder pada hari ini. Aku yakin ini ceritanya panjang banget ya, dan sebenarnya pun masih ada lagi kayak fakta-fakta di balik kejadian keluarga Soder ini. Tapi kalau misalnya aku bahas tuh kayak videonya bisa jadi lebih panjang lagi gitu. Dan mungkin aja ini pun nguploadnya hari Jumat sih, soalnya ini bener-bener panjang gitu. Tapi fakta-faktanya itu kayak wanita yang menelepon pada malam hari itu tuh akhirnya ditangkap. Wanita yang ketawa-tawa itu akhirnya ditangkap, tapi identitasnya nggak disebar. Nah, jadi kan aku nggak bisa masuk ini apakah ini benar atau enggak, tapi aku ngelihat infonya sih kayak gitu ya. Terus kayak si pegawai firefighter pemadam kebakaran itu, si FJ Morris itu katanya ada sangkut pautnya sama masalah ini. Jadi dia itu emang nggak suka sama keluarga Soder, atau dibayar gitu sama mafia-mafia Sisilia untuk masa bodohin masalah si keluarga Soder ini. Dan sebetulnya masih banyak lagi sih, kayak 5 anaknya yang dipencar ke seluruh dunia lah. Terus katanya si Betty Soder pun sempat ditemuin lah. Jadi kayak banyak berita yang simpang siur gitu. Tapi ya pokoknya cerita utamanya itu ya kayak gitu. Ya pokoknya kalau misalnya kalian suka dengan video kali ini tuh bisa kasih like dan share video ini ke teman-teman kalian. Aku berharap banget ini video bisa naikin views ya, karena panjang banget gitu ceritanya. Dan komen pendapat kalian mengenai kasus keluarga Soder ini. Dan kalian juga bisa komen video-video apa lagi yang harus aku buat di kamar misteri berikutnya. Jangan lupa juga subscribe dan nyalain notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan tiap aku upload video baru. Dan terakhir, aku dari Nova Lanif Show. Sampai jumpa di kamar misteri berikutnya. Karena apa? Karena misteri nggak cukup sampai di situ.